Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya untuk menyampaikan yaitu sebuah tausiah dengan judul Hati yang Bersih, Qalbu Salim itu merupakan modal utama bertemu Allah. Sebuah tema yang mengajak kita semua untuk merenungi kembali kondisi hati kita, karena di hadapan Allah bukan rupa, bukan harta, dan bukan jabatan yang dinilai, melainkan hati yang bersih dan selamat dari penyakit-penyakitnya. Melalui tausiah ini kita dapat memahami bahwa membersihkan hati adalah proses seumur hidup, sekaligus bekal paling berharga dalam perjalanan menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk memiliki qalbun salim, kita harus mengenali penyakit-penyakit yang mengotori kita. Berikut beberapa penyakit hati yang berbahaya. Yang pertama adalah hasad ataupun dengki. Hasad itu adalah tidak suka melihat orang lain mendapat nikmat dan berharap nikmat itu hilang darinya. Ini adalah dosa pertama yang dilakukan makhluk iblis, hasad kepada Adam sehingga enggan sujud. Yang kedua adalah kibir, sombong. Kibir adalah merasa diri lebih baik daripada orang lain dan menolak kebenaran. Riya atau pamer. Riya adalah beramal untuk dilihat dan dipuji manusia, bukan karena Allah. Kemudian hubud dunia, cinta dunia berlebihan. Mencintai dunia secara berlebihan hingga melupakan akhirat. Dunia menjadi tujuan utama, bukan sarana untuk akhirat. Gilun atau dendam, menyimpan kebencian dan dendam di hati. Suudzon, prasangka buruk. Selalu berprasangka buruk kepada orang lain tanpa bukti. Allah berfirman, "Itanibu kasiron minasyan inna ba'da zani itsmun." Jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Quran surat Al-Hujurat 12. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana jika tahu apakah hati kita termasuk qalbun salim? Berikut beberapa tanda-tandanya. Merasa tenang saat mengingat Allah. Berzikrilahi tamainul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd 28. Kemudian senang mendengar Al-Quran dan nasihat kebaikan. Hati yang hidup tergetar saat mendengar ayat-ayat Allah. Gelisah saat berbuat dosa. Hati yang bersih tidak nyaman dalam kemaksiatan. Seperti orang sehat yang langsung merasakan yang salah saat sakit. Kemudian senang melihat kebaikan orang lain, tidak hasad, tidak iri, tetapi turut bahagia atas keberhasilan saudaranya. Mudah memaafkan, tidak menyimpan dendam, cepat memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian takut kepada Allah dalam kesendirian, tidak berbeda perilakunya saat sendiri dan saat di hadapan orang banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah, taqiyatun nafs, penyucian jiwa adalah proses yang harus terus kita lakukan. Ada beberapa cara untuk membersihkan hati. Yang pertama adalah memperbanyak zikir. Karena apa? Zikir adalah sabun hati. Semakin sering kita berzikir, semakin bersih hati. Istighfar, tasbih atau tahlil, tahmid, sholawat, semuanya membersihkan hati dari kotoran dosa. Kemudian membaca dan merenungi Al-Quran. Al-Quran adalah obat bagi hati. Wa nuhajilu minal Qur'ani mahuwa sifaun wa rahmatan lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang berfirman. Quran surat Al-Isra 82. Kemudian salat malam, salat di keheningan malam saat tidak ada yang melihat kecuali Allah.
adalah pembersih hati yang luar biasa. Disitulah keikhlasan diuji, disitulah hati dipoles. Bergaul dengan orang soleh. Rasulullah merupakan teman yang baik dan penjual minyak wangi. Kalaupun tidak membeli, kita tetap terkena wanginya. Sebaliknya, teman yang buruk dengan seperti pandai besi, walaupun tidak terbakar, kita tetap terkena asapnya. Muhasabah atau introspeksi, Umar bin Khattab berkata, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Puasa melatih pengendalian diri. Ketika perut lapar, nafsu melemah. Ketika nafsu melemah, hati lebih mudah dibersihkan. Ramadan adalah momentum terbaik untuk tazkiyatun nafs. Kemudian sedekah membersihkan hati dari cinta dunia yang berlebihan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Berikut langkah-langkah praktis untuk membersihkan hati. Sebelum tidur malam ini, bersihkan hati dari semua dendam. Maafkan semua orang yang pernah menyakiti. Kedua, identifikasi penyakit hati terbesar yang masih bersarang. Yang ketiga adalah berbanyak doa khusus untuk hati. Ya Allah, bersihkan hatiku dari hasad, sombong, riya, dan sum'ah. Kemudian baca doa pembolak-balik hati. Ya muqallibal qulub, sabit khaybil ala dinik. Wahisat yang membolak-bolakkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Lakukan sholat malam waktu pertengahan atau sepertiga malam, hanya 2 rakaat, dan curhatkan kondisi hati kepada Allah. Hati yang bersih, qalbun salim. Jadi apabila kita modal paling mahal adalah paling jujur saat kita kembali menghadap Ilahi. Bukan jabatan, bukan harta, bukan pula berbicara, melainkan adalah kondisi dari hati yang pernah kita rawat selama hidup. Hati yang ikhlas dan beramal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.